Kau terlebih besar di dalam hidup kami. Amin. Kami bangga punya Engkau. Amin. Kami kagum akan Engkau. Amin. Kami cinta Engkau. Amin. Dan kami bersuka Amin. punya Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk saat malam ini. Kami boleh diberikan waktu bersekutu bersama-sama untuk menikmati kebaikan Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat kami. Pada malam ini datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena hari ini harinya Tuhan, dan karena kami percaya Tuhan, kami percaya ada mujizat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Iya. Apa kabarnya? Haleluya, puji Tuhan saudara, lebih baik karena memang harus seperti itu orang-orang yang di dalam Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan pada hari ini, yaitu suatu firman yang luar biasa, di mana dalam pengalaman saya melayani, melalui firman ini banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Saya ingat pada waktu itu ada seorang ibu yang baru melahirkan, yaitu anaknya masih 2-3 hari di rumah sakit Tebet, Jakarta Selatan. Keluarga yang keluarga yang ekonominya baik, pemilik daripada salah satu perusahaan sekuritas. Tahu sekuritas ya? Saham. Ya. Kantornya di lantai 30 Gedung Bursa Efek Jakarta. Luar biasa. Anak Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Anaknya lahir, jantungnya bolong. Anaknya lahir, jantungnya bolong. Banyak hamba-hamba Tuhan, namanya orang berada ya, punya uang, terus saja mereka bisa mengundang hamba-hamba Tuhan siapa saja untuk datang ke rumah mereka. Ada ibadah di rumah mereka secara rutin. Dan akhirnya saya juga dibawa oleh seorang ibu datang ke rumah itu. Untuk berdoa, ke rumah sakit. Dan kami berdoa di rumah sakit itu. Ya, saya berdoa. Seperti mana biasanya pendeta datang berdoa, ya namanya di rumah sakit tidak bisa lama-lama, tidak bisa kuat-kuat ya. Ya doakan orang ke rumah sakit. Dan kemudian ibu yang bawa saya ini, yang merupakan ibu angkat saya, dia ngobrol-ngobrol, saya mundur ke belakang. Saya bertanya, Tuhan, apa yang menjadi masalah? Kasihan dia anak ini, kenapa? Semua alat di dalam, bayangkan anak mesti merah, tapi seluruh tubuhnya dipasang alat pernapasan luar biasa saudara. Menderita. Saya katakan, Tuhan, lebih baik daripada dia seperti ini, dia lebih baik dipanggil. Tapi kalau tidak, dia butuh mujizat, dia harus mengalami mujizat. Dan anak itu, akhirnya, dokter mengatakan anak itu harus dioperasi, dan operasi jantung bagi anak bayi, itu harus dilakukan di Amerika pada waktu itu. Ini 97 ya, sekitar 1997. Dan anak itu masih terlalu bayi, belum bisa dibawa naik pesawat. Dan ternyata setelah mereka dapatkan informasi dari rumah sakit di Amerika mengatakan
hanya bisa dioperasi setelah anak itu umur 12 tahun. Berarti tidak ada harapan. Menderita Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, karena ayat firman yang saya berikan ini, maka tanpa pernah kena pisau operasi, hari ini anak itu sudah ya lebih kurang mungkin seumur Teresia ya. Seumur Teresia mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan. Luar biasa. Pemulihan Tuhan kerjakan. Ada apa? Di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Saudara perhatikan baik-baik. Ini rahasia mujizat yang luar biasa. Yang banyak sekali akan terjadi menjadi penyebab penyakit di akhir zaman ini. Kita akan pelajari firman Tuhan ini. Orang banyak kali mengalami kejatuhan dan penyakit di akhir zaman ini karena masalah ini, saudara. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Kita semua sudah tahu tentang cerita ini. Kita tahu tentang peristiwa ini, Bapak Ibu. Bagaimana seorang wanita yang bernama Maria rela mengorbankan uangnya 300 dinar membeli minyak narwastu yang merupakan pada waktu itu hanya minyak yang dipakai oleh kalangan-kalangan menengah ke atas, orang berduit, dan itu pun biasanya hanya dipakai sedikit. Kalau saudara punya parfum mahal, semprotnya cek, cek. Pernah semprot di kaki? Sedikit di leher. Habis itu digini-giniin. Biar kena semua, saudara. Minyak yang mahal. Tetapi ini Maria mengoleskan minyak itu kepada kaki Yesus dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Yang pertama, dia oleskan kaki itu dengan minyak, dia bersihkan kaki itu dengan minyak. Dan yang kedua,
Dia membersihkan dengan rambutnya. Bagi wanita rambut adalah mahkota. Suatu perbuatan yang mulia, luar biasa. Dan melihat ini Yudas Iskariot marah. Yudas Iskariot bilang, lebih baik uangnya itu dijual, minyak itu dijual, uangnya dipakai dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tapi firman Tuhan katakan, bukan karena dia peduli dengan orang miskin, tapi karena dia adalah pencuri. Kan dia bendahara. Nanti kan Yesus kasih, nah jual ini. Hati-hati bendahara. Jual. Habis itu bagi-bagikan. Waktu pembagian itu ada yang masuk kantong. Yesus katakan orang miskin selalu ada pada kamu. Orang miskin itu gak akan pernah habis dari muka bumi ini. Tapi aku gak selalu ada bersama kamu. Biarkan dia. Kenapa Maria mau mengeluarkan hartanya, membeli minyak yang mahal, kemudian mengelap kaki Yesus dengan rambutnya? Karena dia adalah orang yang pernah menerima pengampunan. Dia orang yang telah menerima pengampunan. Siapa Maria ini? Dia orang yang pernah ketangkap basah. Dia seorang anak Tuhan, seorang yang biasa duduk di kaki Yesus. Saudara ingat Maria ini orang yang dekat dengan Yesus. Yesus sering puji-puji dia. Marta marah, aku sibuk kerja, tapi kau duduk diam di sini, bantu aku. Karena hubungan mereka dengan Yesus dekat sekali. Itu sebabnya ketika Yesus mendengar Lazarus meninggal, Yesus sampai menangis, saudara. Karena mereka punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Dan apa yang terjadi kepada Maria yang seorang yang duduk diam di bawah kaki Yesus? Dia ketangkap basah sedang berzina. Dan biasanya dalam hukum Yahudi, orang yang ketangkap basah berzina, apa hukumannya? Mati. Dan matinya itu mati yang sangat mengerikan. Dilempar batu. Dilempar batu sampai mati. Orang menyeret dia. Kenapa orang-orang Farisi itu menyeret dia kepada Yesus? Karena mau menghina Yesus.
Kenapa? Ini timnya Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus. Yesus, ini Maria. Yang selalu kau bilang duduk diam di bawah kakimu. Sekarang dia ketangkap basah berzina. Masalahnya dalam praktek hukum Yahudi, si laki-laki dilepaskan. Enggak ditangkap, ya ketangkap basah harusnya dua-dua dihukumkan. Tapi si laki-laki dibebaskan, karena mungkin dia orang terhormat. Karena Maria ini enggak mungkin pilih sembarangan lelaki. Jadi para ahli ada yang berkata jangan-jangan dia berzina ketangkap basahnya dengan Yudas. Tapi karena hukum mereka mengatakan laki-laki tidak pernah disebutkan namanya, dianggap bebas, tidak bersalah, yang dihukum hanya wanita. Sehingga mereka bawa kepada Yesus. Yesus dia ketangkap basah. Mungkin ada yang kasih batu di tangan Yesus. Menyuruh Yesus yang pertama melempar. Tapi kemudian Yesus berkata, kalau ada di antara kamu yang belum pernah berbuat salah, berbuat dosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada wanita ini. Kemudian Yesus tunduk, Yesus menulis di tanah. Tidak lama Yesus bangun. Dia bertanya, tidak adakah seorang pun yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhan. Kalau begitu, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maria menerima pengampunan. Makanya dia ungkapkan kasihnya kepada Yesus dengan begitu luar biasa. Karena dia terima kembali kehidupan. Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada kehidupan. Tidak ada pengampunan, tidak ada kehidupan. Anak yang tadi saya ceritakan di rumah sakit Tebet tidak bersalah. Tetapi pada waktu anak itu tumbuh sebagai janin di kandungan ibunya, ibu itu memiliki kepahitan, dendam, sakit hati yang sangat mendalam kepada mertuanya. Karena anak itu adalah anak yang ketiga. Anak yang pertama lahir perempuan. Opung dari kampung datang. Karena anak yang lahir perempuan, opung tinggal 2 hari, opung habis itu pulang. Opung pesan sama suaminya, ada paribanmu di kampung, cantik kali. Anak kedua lahir,
perempuan. Opung datang hari itu juga dia pulang. Dan Opung tidak datang sendiri. Opung datang dengan Pariban dari kampung. Kayak mana sakit hati ibu ini. Sehingga ketika dia hamil anak yang ketiga, hatinya udah benar-benar pahit. Sakit hati yang mendalam. Sehingga ketika anak itu dalam kandungan, itu yang merusak organ tubuh anak itu. Kepahitan tadi. Dan ketika saya mundur ke belakang, seperti yang saya katakan tadi, ibu tadi sedang ngobrol-ngobrol, saya mundur. Saya berdoa, saya tanya Roh Kudus, apa yang menjadi sumber solusi bagi ibu ini? Saya gak mau hanya sekedar seperti pendeta lain yang datang berdoa pulang. Tapi saya mau lihat mujizat-Mu terjadi. Anak ini butuh mujizat-Mu. Dan Roh Kudus katakan, ibunya yang perlu mujizat. Suruh ibunya mengampuni. Tanyakan apakah dia ada menyimpan dendam kepada seseorang. Dan saya berkata kepada ibu ini, Bu, saya minta maaf, tapi saya merasa Roh Kudus menggerakkan saya untuk menyampaikan ini. Dan saya percaya ini merupakan solusi ibu untuk kesembuhan anak ibu. Adakah ibu menyimpan dendam kepada seseorang? Adakah ibu menyimpan sakit hati kepada seseorang? Ada musik dari surga kayaknya tuh. Adakah ibu menyimpan dendam kepada seseorang, sakit hati kepada seseorang? Awalnya dia bilang, gak ada Pak Pendeta. Coba Bu, Roh Kudus tidak pernah salah. Akhirnya dia meledak, menangis. Sampai para perawat semua datang. Ini ruangan VIP saudara, hanya dia sendiri di kamar. Tapi karena suara yang keras, dia bilang, aku gak mau mengampuni, aku gak mau mengampuni. Dia telah menyakiti hatiku. Dia menjerit-jerit. Karena mertuanya yang menyakiti hati dia. Tapi kemudian saya katakan, Bu, kalau ibu tidak mau mengampuni, tidak ada kehidupan untuk anak itu. Tapi kalau ada pengampunan, ada kehidupan untuk putri ibu. Akhirnya ibu itu berkata, saya mau mengampuni. Ada pengampunan, ada kehidupan. Maria mengerti akan hal ini. Itu sebabnya membuat hati dia siap mengorbankan apapun juga. Bahkan mahkotanya sendiri untuk melap kaki Yesus yang penuh debu. Karena Yesus baru tiba di rumah itu. Dan kita tahu perjalanan orang dulu ya di padang gurun. Kaki penuh debu, tidak ada sepatu yang menutupi. Hanya sendal model orang-orang Yahudi yang pakai tali-tali itu saudara. Saya yakin kakinya penuh debu. Dan Maria mengurapi kaki itu dengan minyak. Karena dia telah melepaskan pengampunan. Ampunilah kami seperti mana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di mana ada pengampunan, ada kelepasan. Di mana ada pengampunan, ada kehidupan. Di mana ada pengampunan, ada kesembuhan. Di mana ada pengampunan, ada mujizat Tuhan.